Itu ditodong dengan badik lah di leher. Mereka minta uang sih 50.000. Kembali lagi di acara Podlist, podcast Logistik Indonesia, the best logistik. Alhamdulillah sore ini kita kedatangan salah satu bintang tamu yang luar biasa banget. Dia adalah seorang driver lintas Jawa, Bali sampai ke Nusa Tenggara Timur. Karena bintang tamu kita kali ini orang NTT. Orang Flow Bamora ini ya, dengan Mas Jos Sasela. Siap. Selamat sore Bang Jos. Selamat sore Bang Benny. Bagaimana punya kabar ya? Puji Tuhan baik sekali Bang Benny. Alhamdulillah baik. Ini Bang Jos ini asli orang mana? Kalau asli dari Kupang. Kupang. Iya. Terus sekarang tinggal di? Kebetulan saya domisili di Pulau Bali. Oke. Jadi tinggalnya di Bali? Iya, tinggal di Bali. Tinggal di Bali. Bang Jos ini kesehariannya apa kalau boleh tahu? Keseharian ya pekerjaannya ya driver lintas dari Jakarta, Bali sampai Nusa Tenggara lah. Nusa Tenggara ya. Siap. Kendaraan yang dibawa apa Bang Jos? Bawa tipe Tronton Wingbox. Siap. Jadi Bang Jos, nama lengkapnya Jos Sasela. Sasela itu nama keluarga? Ya marga. Kalau orang timur kan pakai marga. Oke. Siap. Kupang ya? Kupang. Jos Sasela ini adalah berapa bersaudara sama Bang Jos? Saya 6 bersaudara. 6 bersaudara. Bang Jos nomor 2. Nomor 2. Oke. Ini sekarang ikut di perusahaan mana kalau boleh tahu, Bang Jos? Sekarang ikut perusahaan Panorama Lintas Nusantara. Panorama Lintas Nusantara. Iya. Yang punya Mr. Agus itu. Siap, Pak Agus. Oh iya. Pak Agus barangkali nanti lihat Podlist punya saya. Ini sorry ya Pak Agus. Salah satu supirnya jenengan tak culik sebentar untuk acara saya di podcast logistik. Saya pengen tahu sebetulnya, dalam artian pengen tahu itu karena kehidupan di jalan itu tak seenak dan tak senyaman Anda yang di rumah. Karena mereka yang pejuang ujung tombaknya logistik itu adalah para driver. Mereka rela malam hari dia nggak tidur untuk pendistribusian barang-barang logistik ya. Betul. Benar. Mbak, ini apa namanya? Kebanyakan yang sering didistribusi dari Bali ke Jakarta atau dari Jakarta ke tempat-tempat itu apa Bang Jos? Kebanyakan yang sering bawa muatannya itu? Kita kebanyakan muat Silver Queen. Iya, sama barang tower panel ini ya kayak kebutuhannya Telkom itu ya. Telkom, betul. Telekomunikasi kayak gitu ya. Iya. Oke, siap. Bang Jos mulai terjun sebagai driver, ingat nggak kira-kira tahun berapa itu? Saya mulai 2010. Iya, untuk 2010. Pertama kali kerja di mana? Di PT Sinar Bali. Waktu Sinar Bali itu. Mayora. Terus? Habis itu kerja di situ dapat setahun. Iya. Terus kita kerja di Fokus Entertainment. Iya, tapi sama juga bawa truknya juga. Maksudnya gimana itu? Bawa alat konser. Oh. Mobil konser. Punyanya RCTI. Iya. Itu kerja cuma dapat 5 bulan lah. Oke. Habis itu kita balik ke Dharma Putra. DPT. Iya, DPT, betul. DPT itu salah satu perusahaan tracking ya? Iya, betul, perusahaan tracking. Oke. Bang Jos ini berarti 2010 udah mulai nyetir. Kalau boleh cerita ke teman-teman yang ada di sana, suka dukanya jadi seorang driver itu apa Bang Jos? Iya, suka dukanya kalau sukanya ya 11 tahun ini ya. Iya. 11 tahun kalau jadi supir. Kalau sukanya kan kita bisa lihat-lihat seluruh pulau lah ya. Dari kota ke kota pindah. Oke. Tuh, cuma kalau dukanya ya paling ketemu keluarga itu yang jarang. Ketemu keluarga jarang? Iya, ketemu keluarga yang jarang. Itu saja sih. Kenapa? Kok jarang? Karena mungkin tuntutan memang sudah namanya kita bawa truk lintas kan mau tidak mau sudah tahu dia punya konsekuensi. Jadi kita tidak bisa berlama-lama juga di
Paling cepat bisa ketemu sama keluarga berapa hari? Paling memang 2 hari aja. Enggak, maksudnya sejak Bang Jos keluar rumah pamit sama istri ya. Iya. Pamit sama istri terus balik lagi ketemu sama istrinya, kurang lebih bisa makan waktu berapa lama itu buat bisa ketemu lagi? Itu juga ya tergantung muatan yang kita dapat. Kalau dapat ke Bali paling 1 minggu kita bisa pulang. Oke. Nah tapi kalau 1 minggu sekali berarti? 1 minggu sekali Baru bisa pulang? Iya. Tapi itu kalau muatan dapat ke Bali. Kalau 1 bulan tidak ke Bali ya 1 bulan tidak ketemu. Enggak ngomel itu istri? Maitua ya kalau bilang orang timur itu. Ya, Maitua bagaimana nasibnya? Apa Maitua enggak marah-marah ya? Cuma itu kan kita sudah sempat kasih tahu juga tuh, jadi bilang ya. Apa? Kita waktu pacaran juga kan sudah tahu kita punya profesi kerjaan, jarang pulang begitu, ya harus terima padanya. Mantap. Gitu. Istri driver memang harus sabar ya. Harus sabar betul Bang. Ini menarik sekali ini. Bang Jos ini salah satu driver, tapi dia juga punya karya, masuk jadi YouTuber juga loh ini Bang Jos ini ya. Bang Jos Sasela di akun YouTube-nya ya. Apa yang diangkat di kontennya Bang Jos ini? Paling lagu hip hop. Iya, yang paling menuaikan isi hati lah. Isi hati. Iya. Aku pernah lihat itu yang viewersnya banyak banget ya kan. Itu judulnya Curahan Hati Jos Sasela. Tentang apa curahan hati itu? Kopi, apa itu kopi? Oh, itu keresahan kita di jalan. Jadi bagaimana? Kehidupan di jalan itu kan seringkali masih ditindas lah dari oknum-oknum. Oknum preman lah, oknum yang berseragam. Kan ya sudah begitulah, mau bagaimana lagi kan? Gitu. Jadi karena Samen sendiri mulai dari 2010 sampai 2021 ini 11 tahun jadi supir, ngalami dukanya tadi ya, salah satunya mungkin sering diinjak maksudnya diremehkan gitu ya sama beberapa oknum, kayak contoh preman kayak ya. Kayak gimana yang dialami? Saya pernah sampai saat ini ya. Kalau untuk saat ini sudah jarang sih, pernah 2018 di Bandung lah. Itu ditodong dengan badik lah di leher. Mereka minta uang sih 50.000. Itu Bang Jos kondisi jalan, parkir atau bagaimana? Kondisi parkir mau masuk pabrik koko lah. Oh. Iya. Jadi posisi di parkiran. Iya, di parkir. Tapi parkir di luar sih, luar pabrik. Itu datanglah preman tuh, sempat todong kita dengan badik, tapi minta duit 50.000. Bang Jos kasih? Ya kita kasih sudah daripada nyawa melayang. Iya betul, dapat. Lagian orang situ juga mau bagaimana lagi. Gitu ya. Tapi jarang mengalami kayak gitu. Apa cukup lumayan? Kalau untuk yang masih malak-malak di jalan sih masih ada juga. Malak-malak di jalan bagaimana maksudnya? Iya, kita masuk daerah-daerah rawan yang masih minta 2.000. Oh. Tapi ya kita kasih aja. Masih wajar ya kalau 2.000. Yang nggak wajar yang kayak gimana Bang Jos? Yang nggak wajar tuh lah kalau sampai naik ke truk, ngambil uang jalan semua, ambil handphone. Temen banyak yang kayak gitu, diambil uangnya, diambil handphonenya. Itu banyak yang terjadi sih. Banyak. Iya banyak terjadi. Harusnya mereka yang kasarannya sebagai, mohon maaf ya, mungkin sebagai preman juga harusnya cukup tahu diri, nggak usah lah sampai ambil semuanya, apalagi naik truk ya. Betul. Ya kalau untuk sekedar 2.000 sih mungkin seluruh supir sih mengerti sih. Nah, kalau sampai ambil kayak handphone, uang jalan semua kan berapa sih hasil dari supir ini? Bukan zaman Soeharto yang duitnya banyak. Ini zaman sudah semakin kesini kan ya kita bisa bawa pulang sedikit kan sudah bersyukur lah. Nah, kalau sudah kena pemalakan begitu kan, kalau hanya minta batas 2.000 sih, kalau untuk saya pribadi sih tidak masalah. Kalau untuk saya sih. Cuman mereka sering yang ini ya, kayak berlebihan mintanya. Iya, berlebihan itu yang bikin kita kadang. Pernah nggak Bang Jos waktu ada kayak ditodong segala macam kayak gitu itu melapor ke pihak yang berwajib? Oh, saya tidak pernah sih untuk melaporkan mereka ke pihak berwajib sih. Kan Indonesia negara hukum Bang Jos. Saya pikir juga kita juga mungkin sama-sama orang jalanan ya, mereka mungkin butuh makan. Ya kita kasih saja lah 2.000 dengan ikhlas, tapi
Ya itu pesan saya, jangan sampai naik ke truk, ambil handphone, ambil uang jalan semua gitu. Karena kita juga kan punya keluarga untuk yang kita kasih ke rumah. Iya. Kalau sampai naik-naik gitu kan kita gotong royong kerja. Betul. Ya, pulang tidak bawa hasil. Kasihan yang di rumah. Iya betul Bang Ben. Soalnya banyak ya driver yang di luar sana yang juga nasibnya mungkin sama kayak kita gini nih. Dalam artian kita cari nafkah itu dengan cara yang halal. Tapi kalau di jalan terlalu berlebihan, dalam artian sampai diambil handphone, ya kan? Handphone kan harganya cukup mahal. Iya betul. Kalau misalkan diambil, kita komunikasi tidak bisa. Ada muatan segala macam, mau tracing muatannya sudah sampai mana bro, kayak gitu kan nggak bisa ya kan? Akhirnya terhambat. Sampai menggerutu pernah, mengumpat gitu ke yang ngambil kayak gitu pernah? Oh tidak pernah. Alhamdulillah. Cuma ya sekali aja sih, maksudnya selama 11 tahun hidup di jalan ya, kalau untuk ditodong itu cuma sekali aja. Kalau yang minta-minta mah sering. Yang 2000 itu. Kalau untuk saya sih pribadi nggak masalah lah. Yang penting jangan sampai habis dari 100.000 lah. Oke. Bang Jos yang motori atau yang mendorong Bang Jos ini bisa sampai jadi seorang driver yang profesional, apa? Ceritanya gimana dulu? Awalnya itu kan saya ke Bali itu awalnya liburan saja waktu itu. Liburan? Iya liburan, karena waktu itu habis liburan itu kan rencana saya mau kuliah pulang. Nah, kebetulan ada teman-teman supir ini bilang jadi supir tuh enak gini-gini waktu itu kan. Jadi sempat kita ikut juga ke Jawa main-main. Oke. Kok supir itu enak makan, Iya. rokok gitu, bisa lihat ini pulau yang kita belum tahu gitu. Itu sih yang buat kita pertama buat kita pengen jadi supir lah waktu itu. Oke. Karena dari teman-teman, mulut-mulut teman ke satu. Jadi infonya driver penghasilannya lumayan. Iya betul sekali. Soalnya kita cuma pegang setir, duduk, bongkar muat sih nggak ikut. Kalau yang truk lintas ya. Kalau truk-truk yang customer yang biasa yang dalam kota sih mungkin masih pakai tenaga naik turun barang. Gitu Bang Ben. Buat Bang Jos sendiri ini saya mau mungkin agak serius tanyanya. Bang Jos punya masukan nggak? Kira-kira biar bangsa Indonesia atau logistik yang ada di Indonesia ini biar bisa maju, punya saran nggak? Kira-kira dari driver sarannya apa untuk memajukan logistik yang ada di Indonesia? Jadi memajukan proses distribusi. Ya kalau untuk memajukan sih punya saran dari Bang Jos, silakan. Kalau saran kita sih ya jalan-jalan itu jadi dibenarin lah biar cepat lah, lancar. Jalan-jalan traveling atau jalan raya ini Bang Jos? Jalan-jalan khusus untuk truk aja. Oke. Nah, kalau yang jalan dalam kota kan bagus semua. Kalau yang truk jalan-jalan pantura ini kebanyakan rusak Bang. Jadi di mana itu? Posisi kayak di Lamongan, Pemalang, itu kan banyak yang rusak. Tambalan itu kadang-kadang juga bisa menghambat perjalanan kita untuk distribusi barang ke tiap kota. Gitu. Jadi mungkin pemerintah harus melihat dari sisi itu untuk lebih transportasi darat ini untuk logistik lebih cepat itu kan dari infrastruktur. Iya betul. Memang sudah dibangun tol juga biar cepat ya. Tapi kalau untuk tol juga kendalanya apa? Kendalanya biayanya terlalu mahal juga sih. Biaya terlalu mahal. Iya. Biaya mahal kalau untuk via tol panjang. Secara operasional yang biasa jalan nggak cukup atau bagaimana? Iya kalau untuk operasional sih nggak cukup. Nggak cukup. Iya kecuali barang urgent mungkin dikasih tambah sama orang kantor mungkin baru kita naik. Tapi kalau untuk uang yang operasional yang biasa kita tidak berani. Oke. Karena lebih cocok kalau misalkan nggak pakai tol. Iya betul. Ya mungkin itu saya sih saran-saran untuk. Kalau dari Jakarta sampai Denpasar, Bang Jos pernah rekod itu ya, paling cepat berapa hari? Itu semua kan tergantung muatan juga. Oke. Nah kalau muatan 15 ton, paling hari keempat kita sudah masuk harus bongkar. Hari keempat, berarti muat hari Senin, bongkarnya hari Kamis. Iya, itu sudah harus masuk itu. Okay. Itu untuk muatan ringan ya? Iya muatan ringan.
Bang Jos setuju nggak kalau dari segi dari pemerintah Indonesia menerapkan yang namanya odol. Odol ini overdimensi dan overload. Jadi kapasitas dalam tracking itu harus sesuai standar, tidak melebihi dari kapasitas yang sudah ditentukan dari DLHJ. Terus kemudian panjangnya juga itu termasuk dimensi truk kayak gitu-gitu. Kalau dari pandangannya Bang Jos bagaimana? Kalau saya sih tidak setuju ya. Kenapa? Karena mungkin karena perekonomian kita juga masih agak terlalu di bawah. Nah, untuk bagian trucking itu apa. Jadi satu, kalau kita muatan ini ikuti terapan pemerintah, kan ongkosannya nggak masuk. Oke. Nah, yang ditekan supir. Nah, jadi kalau truk juga dimensinya panjang, itu kan mungkin bisa bawa barang kan lebih banyak, apalagi barang-barang yang tonasenya kecil itu kan kalau kita muat sesuai prosedur kan ongkosannya nggak masuk. Itu Bang Ben. Iya. Gitu. Jadi kurang sepakat kalau misalkan odol diterapkan. Iya betul, kecuali ekonomi kita sudah. Padahal odol itu tujuannya salah satu biar nggak ngerusak infrastruktur. Karena infrastruktur jalan bisa rusak itu karena muatannya agak berat. Katanya gitu sih. Kalau itu kan menurut mereka Bang Ben. Iya. Tapi kalau kita mensurvei, kita sendiri supir, ada yang jalur di mana kita masuk kayak di perkotaan juga yang tidak masuk truk-truk besar, dan itu juga sama. Ada juga yang jalannya berlobang rusak juga. Jadi di situ kan harus disurvei. Jadi tidak menerapkan bilang oh ini muatannya berat jadi jalan pada rusak. Nah, buktinya kan jalan di dalam kota juga banyak yang rusak. Nah itu kendalanya apa? Apa mobil kecil itu overtonase kan tidak juga Bang Ben. Oke. Di situ. Mantap ini masukannya ini ya. Jadi harus disurvei lah Bang Ben. Jangan survei Vantura aja. Oke. Yang gitu. Nah, apa namanya? Bang Jos sebelum masuk ke driver, dulunya sebagai apa kerjanya? Saya sempat jadi TBM juga, tenaga bongkar muat Coca-Cola. Di Bali. Jadi keras ya hidupnya. Iya betul. Habis itu kan sempat naik jadi karnet juga. Karnet setahun lah waktu itu. Tapi yang tak amati ini Bang Jos ini viral loh lagu-lagunya itu. Apa sudah lama suka nyanyi apa bagaimana? Kalau untuk nyanyi sendiri sih cukup lama. Cuma kan kita tidak pernah berkarya. Cuma karena tuntutan kerja juga. Ben. Jadi kita lebih utamakan ya kerja jadi supir ini ketimbang kita berkarya di hip hop juga. Hip hop ya? Iya betul. Satu kendala karena alat juga. Alat waktu tidak pernah ada kalau untuk kayak kita. Jadi satu alatnya kurang, maksudnya itu belum ada iya, ya. Betul. Terus waktu juga karena pekerjaan supir lintas. Nah di dalam supir lintas lagi, Bang Jos ikut komunitas kah? Iya, ikut komunitas apa? SPTN. SPTN. Iya, Serikat Pengemudi Nusantara. SPTN, Serikat Pengemudi Truk Nusantara. Iya. Oke. Ketua umumnya siapa sekarang ya? Mas Pungki, biasa orang panggil. Oh, Bang Pungki itu. Iya, biasa orang panggil DJA. Iya. Oke. Kayaknya kenal saya. Kenal juga Bang Ben ya? Kayaknya kenal sama Mas Pungki. Soalnya orangnya familiar banget. Oke. Keuntungannya seorang driver kalau misalkan ikut komunitas driver tadi apa kalau menurut dari pandangannya Bang Jos? Ya, kalau suka dukanya ya sukanya ya karena kita banyak ketemu teman dari berbagai suku. Oke. Nah, itu kita bisa saling bantu jika ada kendala-kendala di jalan. Oh, jadi teman-teman serikat itu ya? Iya, saling membantu. Ya. Iya. Ada trouble di jalan. Ini aku dari anggota SPTN. Iya. Oh, kita anggota lain tahu. Tapi untuk sampai sekarang kan sudah banyak komunitas juga kan. Jadi tidak kalau ada yang trouble dari organisasi lain juga kita pasti berhenti kok. Rasa solidaritas. Soalnya sama-sama sama-sama di jalan. Iya, sama-sama hidup di jalan juga. Nah, Bang Jos kira-kira punya harapan nggak ke depan?
Untuk harapan sih, harapan apa dulu ini Bang Ben? Untuk hidupnya Bang Jos. Untuk kehidupan sih paling harapan ya cuma satu aja sih, bisa punya rumah aja, itu aja cukup lah. Itu harapan sih masih belum ya maksudnya masih dikejar itulah, rumah saja sih. Kalau saya orangnya nggak muluk-muluk. Ya rumah aja lah. Ya setahu saya Bang Jos ini orangnya sederhana banget dan dia salah satu orang yang pandai bersyukur. Mantap. Impian Bang Jos selain rumah, mungkin ada impian lain? Kalau impian lain sih, apa impian? Ya bisa jadi rapper aja lah impian sih. Rapper? Iya, impian yang tersembunyi sih itu sih. Jadi rapper yang terkenal di ya Indonesia lah. Soalnya kan bisa dari lagu kan kita bisa motivasi juga orang-orang. Oh iya. Boleh nggak sama nyanyi sedikit? Sedikit aja. Ayo untuk nyanyi. Ada agak malu sedikit apa? Enggak apa-apa sih, enggak apa-apa tuh. Yo, kasih apa ya yang pingin dinyanyikan atau yang sering dinyanyikan Bang Jos aja boleh. Satu bar aja lah. Ya, boleh. Yo, omonganmu utama menusuk dalam hati, tak perlu saya tanggapi. Jejak langkah kakiku sudah pasti diberkati. Saat akan mungkin gila-gila kejar materi. Saya terima kasih apa yang Tuhan sudah beri. Itu aja sih komen. Aplaus ini buat Bang Jos ini ya. Teman-teman kalau belum tahu bisa subscribe juga di channelnya Jos Sasela. Dia salah satu YouTuber juga, selain profesinya sebagai driver ya, driver lintas, termasuk satu ini YouTuber juga. Kita kenal udah lama Bang Jos ya. Sip, ada 3 tahun kayaknya. Lebih ya Bang ini? Lebih. Ada mungkin pesan yang pengen disampaikan ke teman-teman driver yang ada di luar sana, Bang Jos? Kalau pesan sih ya tetap semangat, jalani kehidupan di jalanan, itu selalu bersyukurlah, cintailah pekerjaan di mana tempat kita bekerja, itu aja sih. Itu aja. Tetap semangat sih. Itu sih. Oke teman-teman, mungkin itu dulu obrolan singkat kita kali ini dengan Bang Jos Sasela, salah satu driver lintas yang sampai saat ini masih aktif. Semoga kisahnya beliau atau dari ceritanya beliau ini bisa menginspirasi teman-teman yang ada di luar sana. Satu kata buat teman-teman yang ada di sana, tetap jalani hidupmu dengan semaksimal mungkin dan syukuri apapun yang Tuhan sudah berikan kepada Anda, karena dengan Anda bersyukur maka dari situ nikmatmu akan ditambah. Sekian dari kami di Podcast Logistik. Sampai jumpa kembali di program kita selanjutnya. Podcast Logistik, the best logistik.